sehingga ketika Abraha itu berusaha untuk mengalihkannya dengan membangun tempat ibadah yang dalam pandangannya itu lebih megah, sehingga dia berharap bahwasanya manusia itu akan berpaling, tidak lagi pergi ke Ka'bah kan, tapi kepada tempat yang dia berikan. Tapi ternyata hati manusia itu tetap menuju kepada Ka'bah, yang kemudian membuat dia marah itu. Kenapa tempatnya itu hanya seperti itu, sederhana, akan tapi manusia tertarik untuk mengunjunginya? Karena memang itu adalah kiblat Baitullah, yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menyuruh itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmatul iman. Kita bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Maidah. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-97, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ja'alallahul ka'batal baital harama qiyaman lin-nasi wasyahrul harama wal hadiya wal khalaid dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim. Allah menjadikan Ka'bah sebagai Ka'bah Baitul Haram sebagai qiyaman bagi manusia, dan juga bulan haram, al-hadya yaitu binatang sembelihan, wal qalaid, yang demikian itu supaya supaya kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang larangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menunaikan ibadah berupa berburu, ibadah ihram, maka kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan yang lainnya. Kalau di dalam pelarangan terhadap binatang itu ada perlindungan kepada binatang, pemberian rasa keamanan terutama di tanah haram juga, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang Ka'bah yang merupakan Baitul Haram, dan bagaimana Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai qiyaman linnas,
Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah itu sebagai qiyaman. Qiyaman maksudnya adalah sesuatu yang nantinya mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Yang dengan itu maka kehidupan manusia itu menjadi tegak, baik dalam memperbaiki urusannya di dalam masalah agama ataupun juga di dalam masalah keduniaan. Bagaimana Ka'bah yang merupakan Baitul Haram itu menjadi qiyamal linnas. Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Ka'bah sebagai tempat berkumpul dan juga tempat keamanan, di mana di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, bahwasanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah umat pertengahan yang nanti kemudian Ka'bah menjadi satu pusat bagi umat Islam. Yang Ka'bah itu sebelumnya sudah Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai masabatan linnasi wa amna, tempat berkumpulnya manusia, tempat yang di dalamnya itu diberikan keamanan. Karena Ka'bah yang kemudian menjadi kiblat dari umat Islam itu merupakan tempat di mana manusia itu berkumpul, dan itu sungguhnya juga merupakan bagian dari jawaban terhadap doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang menjadikan tempat ini yang tempatnya terpencil, tandus, akan tetapi tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia rezeki yang melimpah. Pembaca doa yang dilantunkan Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbij'al hadzal balada aminan, ya Allah jadikan negeri ini aman, warzuq ahlaku minat samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir, berikan rezeki kepada mereka minat samarat, dari semua buah-buahan, siapa yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Dan itu yang kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ibadah haji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang dengan itu maka manusia dari berbagai penjuru berkumpul di Mekah, menuju Mekah, karena kemudian Ka'bah menjadi satu pusat peribadatan haji. Nah, dengan itu maka pertama tegak yang namanya urusan keagamaan. Bagaimana manusia itu menunaikan ibadah haji yang di dalamnya ada banyak sekali manfaat, ada banyak manfaat yang bisa kita lihat dalam persoalan keagamaan. Manusia bertemu dari berbagai penjuru dunia, semuanya kemudian menjadi satu, tidak ada yang dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Semua menghadap Allah Subhanahu wa taala, memakai pakaian putih, pakaian ihram, sehingga kemudian tidaklah tampak siapa pembesar, siapa bawahan, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ketika masuk untuk menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, itu semua sama. Semuanya kemudian merasakan bahwa mereka sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala, sama-sama hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian dibedakan kalau pejabat misalnya pakaiannya, ya, pakaian ihramnya kemudian hijau, yang rakyat jelata pakaian hijaunya kemudian hitam. Semuanya sama, sama-sama memakai pakaian ihram yang putih. Kemudian di situ ada aturan-aturan yang sama yang ditegakkan. Ini qiyamal linnas, masabatan linnasi wa amna, jadikan tempat berkumpul
yang di situ kemudian timbul yang namanya persaudaraan, terjadi yang namanya persatuan, saling kenal mengenal antara mereka yang ada di berbagai penjuru dunia, sama-sama dalam satu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada masa jahiliyah pun itu tetap merupakan tempat di mana hati manusia itu tertuju, sehingga ketika Abraha itu berusaha untuk mengalihkannya dengan membangun tempat ibadah yang dalam pandangannya itu lebih megah, sehingga dia berharap bahwasanya manusia itu akan berpaling, tidak lagi pergi ke Ka'bah kan, tapi kepada tempat yang dia berikan. Tapi ternyata hati manusia itu tetap menuju kepada Ka'bah, yang kemudian membuat dia marah itu. Kenapa tempatnya itu hanya seperti itu, sederhana, akan tapi manusia tertarik untuk mengunjunginya? Karena memang itu adalah kiblat Baitullah, yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang menyuruh itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Tempat berkumpul. Jadi urusan agama itu kemudian tegak di dalamnya. Persatuan, kesatuan, ketenangan ketika mendapatkan ketenangan pada saat melaksanakan amal ibadah yang berkaitan dengan ibadah haji, ibadah umrah. Kemudian di dalamnya itu juga ada kiaman dalam masalah keduniaan. Jadi bukan hanya masalah agama, akan tapi juga di dalam masalah keduniaan. Karena dengan berkumpulnya banyak manusia ke tempat itu, maka urusan ekonomi itu juga berjalan dengan baik gitu. Bahkan sampai sekarang pun kita akan dapatkan kenyataan bahwasanya dengan adanya ibadah umroh, dengan adanya ibadah haji, maka orang-orang di Mekah, bahkan bukan hanya di Mekah, agen travel itu juga mendapatkan manfaat dari bagaimana ibadah ini ditegakkan. Jadi bukan hanya masalah agama, tapi juga masalah keduniaan. Wa bihi yut'imul ba'isal faqir, termasuk juga dalam hal ini apa yang dikeluarkan oleh jamaah umrah, jamaah haji, termasuk juga nanti masalah hajjun dan al-qala'id. Jadi di dalamnya ada qiyamal linnas, manfaat yang kemudian sangat besar. Yut'imul ba'is al-faqir bija'li manasikil hajj sababan li imarati wadin ghairi dhi zar'in. Jadi itu merupakan bagian dari manfaat. Tempatnya terpencil, akan tetapi dengan adanya Ka'bah yang merupakan Baitul Haram yang menarik hati manusia, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menggerakkan roda perekonomian dari orang-orang Arab di Mekah. Kama anna ijtima'an nas min aqtarin ba'ida fihi yuhaqqiqu manafi dunyawiyah katsirah. Sebagaimana juga berkumpulnya manusia dari berbagai penjuru itu juga memberikan manfaat masalah keduniaan yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh adanya muktamar, adanya perkumpulan yang lainnya. Di dalamnya juga ada keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antaranya waqad ja'alallahu du'a fihi maqbulan. Doa-doa di sisi Baitullah itu makbul, wal hasanatu fihi mutadha'ifah. Demikian juga kebaikan di dalamnya itu dilipat gandakan. Jadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian manusia itu diharapkan berhati-hati ketika melaksanakan sesuatu di tanah haram ini, karena apa yang dia lakukan di tanah haram itu akan dilipat gandakan, termasuk juga kebaikan
dan juga masalah keburukan. Sehingga sampai ada cerita, ada seorang yang rumahnya itu bagian depannya masuk di tanah haram itu, sementara bagian belakangnya itu sudah ada di luar tanah haram. Jadi ketika dia melakukan kebaikan maka dilakukan di bagian depannya, tapi pada saat sudah mau tengkar ke belakang biar nggak kena bagian dari tanah haram itu. Jadi urusan yang tidak baik tengkar itu pindah ke belakang. Karena kalau di depan ini masih masuk dalam tanah haram, di mana keburukan pun kemudian menjadi dilipat gandakan. Doa makbul, al-hasanat mutadha'ifah. Ini bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat di dalam masalah agama, dalam masalah keduniaan. Liyashhadu manafi'a lahum diniyah bitajarrud Allah madahirid dunya. Dalam persoalan keagamaan adalah dengan tajarrud min madhahirid dunya, dengan memisahkan diri dari persoalan dunia, khusyuk beribadah, meninggalkan tempatnya. Mungkin di tempat asalnya dia banyak sekali berkecimpung dengan persoalan keduniaan, tapi ketika sudah ibadah umroh, maka ibadah haji, maka dia khusyuk untuk beribadah, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya masalahnya adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka akan bertambah kekhusyuannya, bertambah ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ada ketenangan yang diberikan. Ini qiyamal linnas. Jadi Ka'bah sebagai Baitul Haram, Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa Allah itu menjadikannya qiyamal linnas, sebagai pokok kehidupan manusia yang di dalamnya ada manfaat baik dalam urusan dunia, termasuk juga di dalamnya ada yang berkaitan dengan urusan akhirat, urusan keduniaan. Dunia digerakkan perekonomian, mendapatkan manfaat yang besar. Bahkan kata Sa'id bin Jubair, man ata hadzal bait yuridu syai'an lid-dunya wal akhirah asabahu. Siapa yang mendatangi Baitullah ini untuk mendapatkan urusan dunia dan juga akhirat, dia akan tetap mendapatkan dua-duanya. Jadi urusan dunia dapat, urusan akhirat juga dapat. Ini keistimewaan dari Baitul Haram. Karena ini juga sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, qiyamal linnas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai bagian dari pokok kehidupan manusia. Manusia mendapatkan manfaat baik dalam urusan dunia ataupun juga urusan keagamaan. Urusan dunia, perekonomian itu menjadi bergerak, manusia mendapatkan manfaat darinya, ma'isyah, kehidupan darinya. Dan masalah keduniaan, manusia mendapatkan ketenangan, doa-doanya makbulah, dia kemudian lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kemudian kita lihat dari apa yang pernah menjadi cerita dari orang-orang yang menunaikan ibadah haji, dalam masalah keduniaan, masalah fisik pun mereka banyak yang mendapatkan manfaat dengan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang sebelumnya mereka alami. Ini bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala catakan qiyamal linnas, bahwasanya Ka'bah itu sebagai Baitul Haram, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pokok kehidupan manusia, yang manusia mendapatkan banyak manfaatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala katakan juga sebagai qiyamal linnas wasyahrul haram,
yaitu bulan-bulan haram. Sebagaimana Ka'bah yang memberikan keamanan, maka Allah Subhanahu wa taala juga tetapkan bulan haram itu sebagai bagian dari bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat sebagai qiyamal linnas, sebagai pokok kehidupan bagi manusia. Manusia mendapatkan manfaat baik dalam urusan agama ataupun juga dalam urusan keduniaan. Di mana pada bulan haram ini itu kan berlaku ketentuan khusus. Orang-orang Arab pada waktu itu kalau datang bulan haram, mereka itu akan berpantang dari hal-hal yang dilarang. Orang-orang Arab itu sukanya berperang itu. Akan tapi mereka menghormati datangnya bulan haram. Bulan haram mereka itu kemudian menghentikan peperangan. Mereka tidak boleh kemudian menyerang yang lainnya, karena itu merupakan bulan yang diharamkan, bulan yang dihormati oleh mereka. Maka ketika tidak terjadi pertikaian yang seperti itu, sesungguhnya itu bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga manusia, memberikan keamanan. Sama juga seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada manusia di Baitul Haram. Karena siapa masuk ke Baitul Haram maka dia itu terjaga. Dia akan mendapatkan ketenangan, tidak akan diperangi. Demikian juga di bulan-bulan haram. Sehingga kemudian kata mufassir, qala Ibnu Zaid fi hadhil ayah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang 4 hal. Yang pertama adalah Ka'bah sebagai qiyaman. Kana nasu kullukum fihim mulukun yadfa'u ba'dukum an ba'd. Manusia pada saat itu, terutama pada masa Arab jahiliyah, itu mempunyai raja-raja yang nantinya mempunyai kekuasaan untuk menahan mereka dari peperangan, misalnya menghentikan perang. Sementara orang-orang Arab itu tidak mempunyai raja, mereka terdiri dari berbagai suku-suku. Nah, adanya Baitul Haram, adanya bulan-bulan haram itu merupakan satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Arab pada waktu itu. Karena dengan datangnya bulan haram, maka mereka itu dengan sendirinya menahan diri untuk tidak memerangi yang lainnya. Jadi artinya tidak perlu kemudian ada perintah gencatan senjata sebagaimana di tempat yang lainnya. Kalau yang lainnya itu ada rajanya, jadi raja itu yang kemudian mengatur, wah sekarang kita gencatan senjata, kita tidak boleh berperang. Sementara orang-orang Arab itu kan tidak punya raja itu. Maka ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya 4 bulan haram itu yang kemudian sesungguhnya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan datangnya bulan haram, maka orang-orang Arab itu walaupun tidak ada raja yang mengumumkan gencatan senjata di antara mereka, mereka itu menahan sendiri karena menghormati datangnya bulan haram. Di bulan haram mereka itu berhenti berperang. Kalau mereka mungkin selama ini berperang, kalau nanti mau dilanjutkan nanti setelah berlalunya bulan haram. Sehingga di bulan haram ini maka kehidupan itu menjadi normal. Perekonomian masyarakat itu kembali seperti biasa. Karena tidak boleh ada penyerangan, tidak boleh ada perang, tidak boleh ada penjegatan. Semua itu kemudian terjadi keamanan. Sehingga dengan adanya bulan haram, apalagi kemudian salasun mutawaliyat itu, ada 3 bulan yang berturut-turut itu kan. Mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini kan 3 bulan berturut-turut yang merupakan bagian dari bulan haram. Artinya dengan adanya gencatan senjata yang kemudian dengan adanya bulan haram,
maka masyarakat Arab itu kemudian bisa menggerakkan roda perekonomian mereka. Mereka bisa kembali melakukan perdagangan dengan nyaman tanpa adanya kekhawatiran akan dicegat, tanpa adanya kekhawatiran nanti terjadi penyerangan antara satu suku dengan suku yang lainnya, karena adanya ketentuan dari bulan haram. Jadi ini, kata mufassir, merupakan bagian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kemudian juga di bulan yang lainnya, bulan Sya'ban bukan juga merupakan bagian dari bulan haram yang terpisah. Kalau yang 3 itu langsung berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, jeda waktunya itu cukup panjang. Maka bulan Sya'ban itu kan merupakan bulan yang terpisah, akan tapi juga memberikan waktu yang cukup selama 1 bulan bagi mereka untuk merasakan ketenangan, merasakan kemudian kedamaian, termasuk juga tidak adanya rasa khawatir, bisa melaksanakan berbagai kegiatan dalam urusan keduniaan dan juga di dalam masalah keagamaan. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan itu adalah qiyamal linnas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan bagi manusia, bisa mendapatkan manfaat yang banyak dalam urusan agama, termasuk juga di dalam urusan keduniaan. Dalam urusan agama adalah menunaikan ibadah haji, karena bulan haram ini sesungguhnya memang banyak berkaitan dengan persoalan ibadah haji dan umrah itu. Dzulqa'dah adalah awal persiapan ibadah haji, kemudian Dzulhijjah itu adalah bulan haji, sementara Muharram itu biasanya merupakan bulan kepulangan dari ibadah haji. Sedangkan Sya'ban itu juga merupakan bulan di mana disunahkan untuk melakukan ibadah umrah. Wasyahrul haram, demikian juga wal hadya wal qala'id. Al hadya adalah binatang sesembelihan, baik yang bisa mungkin merupakan bagian dam. Al qala'id al ibil al muqalladah, binatang yang kemudian diberikan kalung. Ini juga berkaitan dengan adanya ibadah haji dan umrah, yang di dalamnya itu juga ada qiyamal linnas, karena dengan diberikannya ketentuan ini, maka pertama hewan-hewan itu kemudian menjadikan bagian dari pergerakan ekonomi. Ada yang menjual, ada yang membeli. Jadi ada yang menjual, kemudian ada yang membeli. Di situ terjadi perputaran ekonomi yang sangat besar. Termasuk juga daging yang disembelih itu kemudian diberikan kepada fakir miskin, sehingga dengan demikian maka orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir itu juga mendapatkan manfaat dari adanya ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan ini kemudian terjadi yang namanya ketenangan di dalam masalah keduniaan. Kalau dalam masalah agama adalah bahwa hewan sembelihan ini itu kan merupakan kafarah terhadap pelanggaran yang dilakukan, sehingga dengan demikian maka pelanggarannya kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, penghapus atas kesalahan mereka, mensucikan harta dan juga diri mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada manusia, termasuk dalam hal ini terutama orang-orang Arab, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia yang berharga kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala jadikan Ka'bah, kemudian bulan-bulan haram, al-hadyu, al-qala'id itu sebagai qiyaman, sebagai pokok kehidupan, di mana mereka itu mendapatkan manfaat
bukan hanya masalah keduniaan tapi juga dalam masalah agama. Dalam masalah agama mereka itu mendapatkan manfaat berupa ketenangan, bisa melaksanakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati mereka untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan ketenangan pada saat melaksanakan ibadah, dihapuskan kesalahan-kesalahan mereka lewat hewan penyembelihan itu, dibersihkan harta mereka dan hati mereka dengan adanya penyembelihan itu, dengan mengeluarkan harta. Dalam masalah keduniaan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka pokok kehidupan berupa berputarnya ekonomi, sehingga semua lapisan mendapatkan manfaatnya. Orang-orang Arab mendapatkan manfaat dengan adanya ibadah haji, dengan berdatangnya manusia dari berbagai macam suku di berbagai dunia. Orang-orang miskinnya juga mendapatkan manfaat dengan adanya hewan sembelihan. Jadi semuanya mendapatkan banyak manfaat. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa annallaha bikulli syai'in alim." Yang demikian itu supaya kamu itu tahu bahwa Allah ialah yang mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Karena ketika Ka'bah itu didirikan, tempat itu kan masih dikatakan sepi gitu kan. Jadi tempat itu masih dikatakan sepi. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dengan adanya ketentuan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu tertarik, dan manusia itu kemudian berkembang dengan adanya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga diberikan ketentuan masalah ibadah, jawaban juga terhadap doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka manusia itu kemudian tergerak. Di sini kemudian Allah katakan, "Dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh." Allah yang mengetahui semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah yang Maha mengetahui tentang berkembangnya manusia, tentang bagaimana manusia itu kemudian tergerak hatinya. Itu semua adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun seperti halnya Abraha berusaha untuk menandinginya, akan tetapi dia tidak berhasil. Jadi walaupun bangunannya lebih megah, akan tapi adanya ketertarikan itu adalah sesuatu yang berbeda. Mungkin secara fisik bangunannya itu sederhana, bangunannya adalah bentuk kubus, tapi di situ ada rasa ketertarikan manusia, bukan hanya pada masa sekarang, pada masa dulu, yang dengan itu kemudian orang-orang yang ada di Mekah itu juga mendapatkan satu kehormatan, di mana mereka itu dihormati sebagai penduduk yang menjaga Ka'bah. Makanya di dalam surat Quraisy Allah Subhanahu wa taala itu memberikan perintah kepada mereka, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amakum min ju'in wa amanahum min khauf." Maka hendaklah mereka itu menyembah rabb hadzal bait, Tuhan pemilik rumah ini, Baitullah, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang telah memberikan kepada mereka karunia. Pertama, at'amahum min ju', memberikan kepada mereka karunia rezeki, karunia makanan, sehingga mereka terhindar dari kelaparan. Walaupun tempat mereka itu kering, tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka karunia sebagaimana yang didoakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Minas samarat, mereka mendapatkan banyak sekali buah-buahan.
Kita pergi ke Mekah itu, kita dapatkan banyak buah di sana walaupun tidak ada pohonnya. At'amahum min ju', dan yang kedua adalah wa amanahum min khauf. Mereka juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia keamanan, bahkan pada saat bepergian pun mereka itu tetap dihormati. Kenapa? Karena mereka adalah penduduk Mekah yang dikatakan sebagai penjaga Baitullah, Al-Baitul Haram, penjaga Ka'bah, penjaga Baitul Haram, dihormati oleh orang-orang yang ada pada waktu itu. Mereka adalah penjaga tempat yang suci ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, supaya manusia bersyukur bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala apa yang ada di alam semesta ini, dan Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang banyak kepada manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia pokok kehidupan melalui Baitullah, Ka'bah, Baitul Haram. Kemudian yang kedua adalah bulan-bulan haram, dan yang ketiga serta yang keempat adalah binatang sembelihan yang di dalamnya ada manfaat baik dalam urusan dunia ataupun juga di dalam urusan agama. Semuanya supaya manusia bersyukur, supaya manusia itu juga tahu bahwa yang mengatur apa yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.